dipersembahkan oleh semua berawal dari pasar pasar yang hanya sebagai cemilan keluarga. Tapi dari situ saya mempunyai keyakinan bahwa ini bukan pasar biasa dan ini bisa dikembangkan lebih jauh. Dari segi harga, rasa is okay, cuman belum ada X factor-nya gitu. Apa jagonya apa? Saya yakin ada karena kita mempunyai produk yang sudah ada bisnis, tapi itu perlu dipikirkan. Keunggulan produk kami dibandingkan kompetitor yang lain, yakni kami bermain di healthy snack trend. Tepungnya terlalu banyak, tapi kalau rasa enak. Sebagai seorang entrepreneur, itu hal yang perlu sekali untuk dikuasai itu adalah finance. Saya memulai masak bisnis kuliner ini sebetulnya tidak bisa masak, tapi saya suka makan enak. Saya enjoy produknya, sangat enak. Terima kasih. Bebeknya solid, enak sekali. Mungkin bebek retort terenak yang pernah saya makan. Wow, terima kasih. Pemirsa, selamat datang di Juragan Zamanau Season 5, kompetisi wirausaha yang menjadi ruang akselerasi bagi para pelaku UMKM untuk membawa bisnis mereka naik kelas. Kali ini bersama saya, Jessica Wulandari. Setiap ide bisnis yang hadir di Juragan Zamanau Season 5 bukan hanya tentang memulai usaha, tetapi juga tentang bagaimana sebuah bisnis bisa berkembang lebih besar dan menjangkau pasar yang lebih luas. Karena hari ini banyak pelaku UMKM Indonesia yang memiliki potensi luar biasa untuk naik kelas, bahkan menembus pasar global. Dan perjalanan para pelaku UMKM tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Program Juragan Zamanau Season 5 didukung oleh Bank Negara Indonesia melalui program BNI Ekspora yang terus mendorong pelaku UMKM Indonesia untuk menembus pasar global. Lewat Ekspora, UMKM akan didampingi menjadi go produktif dengan edukasi dan akses permodalan, go digital melalui digitalisasi usaha dan pasar online, serta go global yang membuka akses ke buyer internasional. Karena bersama BNI, peluang bisnis semakin terbuka luas untuk naik kelas dan go internasional. Ekspor menjadi mudah bersama Ekspora dan selengkapnya di ekspora.bni.co.id. Pemirsa, pada hari ini ada 3 peserta yang akan presentasi terkait dengan usaha mereka di hadapan para panelis. Kira-kira siapa yang akan menjadi peserta terjuragan pada episode kali ini? Langsung saja kita mulai dengan peserta yang pertama. Dari jajanan pasar yang sering kita lihat di sudut jalan, lahir sebuah mimpi yang lebih besar. Mimpi bawa pastel yang sederhana, yang akrab di masa kecil kita, tidak harus berhenti sebagai jajanan biasa. Mama Yam lahir dari keyakinan itu. Dari dapur kecil di Tangerang, dari proses yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran dan harapan, kami bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika pastel bisa naik kelas? Bagaimana jika rasa tradisional ini bisa tampil modern, higienis, dan siap bersaing di pasar yang lebih luas? Hari ini, Mama Yam menghadirkan pastel-pastel modern dengan kulit spiral berlapis, renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh isian di setiap gigitan. 8 varian rasa kami hadir bukan hanya untuk mengikuti tren, tetapi untuk menjawab kebutuhan generasi masa kini yang ingin praktis namun tetap punya rasa yang bermakna. Mama Yam, teman berbagi cerita. Halo para juragan, sebelum kita mulai presentasi, mungkin saya izin untuk mengundang salah satu panelis untuk mencobanya langsung dari warmer yang hangat ini. Mungkin boleh juragan Reno? Kita kasih yang lebih hangat, Pak Reno. Oh, ini ada. Boleh. Yang lain boleh dong. Iya, untuk Pak Rex ulang tahun Pak. birthday. Iya. Mesti coba yang langsung dari itu. Nah ini langsung hangat dari warmer. Terima kasih. Ini rasa apa? Ini yang robot. Best seller kita. Oke. Jadi ini apa sih? Ini mini, ini original. Iya, apa? kita ada 8 rasa. Oke, thank you. Oke, sambil mencicipi kita mulai presentasinya.
Semua berawal dari pastel-pastel yang hanya sebagai cemilan keluarga. Tapi dari situ saya mempunyai keyakinan bahwa ini bukan pastel biasa dan ini bisa dikembangkan lebih jauh. Modal bisnis kami adalah menggunakan central kitchen dan sistem frozen. Seperti yang terlihat, penjualan terbesar kami adalah melalui B2C, yaitu melalui outlet offline, dan juga kami mengembangkan channel B2B dan telah bekerja sama dengan beberapa hotel. Rencana ini kita mengajak bapak-bapak untuk bekerja sama. Kita membutuhkan investasi dana sebesar 405 juta untuk 20% equity, di mana kita akan gunakan untuk renovasi, tambahan sewa, kemudian peningkatan SDM dan peningkatan kapasitas produksi. Mamayam sudah membuktikan beberapa hal, yaitu produknya unik dan inovatif, market besar dan terus bertumbuh, traction sudah terbukti, dan peluang scale up nasional. Kami mengundang para juragan untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih. Terima kasih. Ini kan bukan produk yang sulit untuk dibuat ya. Apa yang membuat, diferensiasi apa yang membuat Mamayam ini kemudian akan menjadi pilihan, dan juga mungkin pertanyaan agak sedikit kompleksnya, positioning apa sih yang pengen dibangun oleh Mamayam ini terhadap produknya ini? Sesuai tagline kita adalah teman berbagi cerita. Jadi memang kami hadir itu di setiap momen, ya bisa untuk daily snack, bisa juga untuk kumpul-kumpul. Itu theoretical sekali lah, lebih spesifik. Sama dari proses pembuatan yang digelas berkali-kali, jadi teksturnya tuh dia berlayer sama renyah. Kalau sekedar varian, saya suruh chef under kita yang udah pengalaman 25 tahun bisa buat. Oke, nggak apa-apa, itu pertanyaan penting yang nanti dipikirkan bagaimana menjawabnya kalau Mamayam mau jadi besar ya. Karena kalau orang lihat, wah ini menarik nih bisnisnya, kenapa nggak kita buat juga? Sementara lawannya nanti punya capital, punya uang, bisa dengan agresif, dan soal enak kan bisa di-develop ya. Kalau soal enak ya, itu sangat relatif gitu. Jadi ini satu hal yang harus dipikirkan lebih dalam. Kira-kira apa ya nanti yang jadi keunggulan kita ini sebetulnya gitu. Ya anyway, enak ya. Tapi mungkin gorengnya minyaknya kurang pas aja. Kalau nanti gorengnya udah pas lebih enak sih. Ini masih agak lengket dikit, tapi sebenarnya isinya enak nih. Saya suka nih, nggak terlalu over rasa-rasanya gitu. Kalau saya melihat brand Mamayam ini persis sekali apa yang Pak Rex bilang, mau dibawa kemana. Mungkin Mamayam bisa bertahan, tapi akan ketemu atapnya, akan ketemu ceilingnya, dan pertanyaan Pak Rex itu sangat kritikal karena kalau itu sudah bisa terjawab, atapnya itu akan tembus dan akan menjadi lebih besar. Karena belum ada undangan. Setelah saya coba, ini kan kurang lebih experience-nya seperti inilah. Saya belum dapat undangannya untuk saya perlu balik lagi. Sejujurnya saya juga belum, saya harus menekuni sih. Apa ya gitu yang kurang. Karena dari segi harga, rasa is okay, cuman belum ada sesuatunya, belum ada X factor-nya gitu. Dan saya juga belum bisa jawab apa itu. Saya bisa jawab. Apa itu, Pak? Jadi begini, saya sempat ngobrol dengan Marcelina, dengan Mas Suroto. Saya bilang gini, ini pastel atau pastry? Karena ini ada kombinasi antara pastel dan pastry. Kalau berbicara pastel, kita sudah tahu dan sudah bisa membayangkan what is pastel. Kontennya apa, isinya apa, rasanya gimana. Mungkin boleh kita ganti nama. Daripada kita menggunakan pastel dan pastry, mendingan bikin kategori baru. Misalnya apa? Puff atau whatever. Karena ini seperti curry puff. Kalau bicara curry puff, kita langsung bisa ngerti, oh ini adalah curry puff. Dan kita tidak lagi bingung mau memposisikannya di mana. Mau nanti jadi event kah, mau jadi apa. Nah, ya good newsnya adalah repeat ordernya masih oke. Lalu kemudian very scalable, bisa diterima dan mengundang rasa penasaran. Cuma pertanyaannya apakah akan mengundang orang untuk datang lagi? Kalau kita bisa ciptakan kategori baru, bisa jadi ini adalah satu good positioning untuk produk ini. Tapi saya agak berbeda sedikit dengan Coach Tom.
Kalau saya lebih suka brandingnya pastel ini, naik kelas. Karena Pastry-nya gimana? kalau pub kan banyak ya Ya. pemainnya juga, tapi pastel itu belum literally benar-benar di branding Iya. yang menarik seperti ini gitu. Kalau saya mungkin lebih bertanya juga yang mengenai growth roadmap-nya yang bikin desain outletnya yang berapa tadi 150 juta. Iya. Apakah make sense gitu kan? Karena mungkin tadi lebih strategi yang mungkin buat kecil-kecil di mana-mana mungkin lebih menarik atau juga B2B daripada I don't know ini apakah produk yang dimakan sambil ngopi-ngopi gitu kan atau more like di take away terus dibawa pulang gitu kan nanti dibagi-bagi teman-teman kantor 20 orang gitu kan. Kayaknya I think it's more that rather than wah duduk-duduk ini ada mejanya, kursinya, kafenya kayaknya. So far sih produknya is more for take away gitu kayaknya. Ya, I think betul apa. Saya sangat setuju. Apalagi di underline dengan Pak Sebastian ya. I think apa jagonya apa? Saya yakin ada karena kita mempunyai produk yang sudah ada bisnis. Tapi itu perlu dipikirkan supaya kita bisa mendapatkan penjualan yang scalable. Bukan hanya penjualan kita coba marketnya kira-kira bagus dan apa yang dipelajarin secara traffic, secara apa aja yang bisa mengatakan bahwa plaza tertentu ini akan memberikan growth. I think yang kalau saya selalu katakan positioning dan brandnya mesti, produknya mesti kuat. Kalau produknya kuat, it's easy to expand. Ya kan, ini kira-kira itu aja underline-nya. Oke, baik itulah pendalaman untuk Mama Yam pada episode kali ini. Tentunya kita akan menunggu juga nanti bagaimana keputusan dari para panelis dan saat ini kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Dulu sih emang kita sebenarnya targetnya itu pastel tradisional yang naik kelas. Jadi untuk cocok untuk ibu-ibu sosialita lah yang ibu-ibu naik kelas juga. Jadi pastel ini ada untuk ibu-ibu yang naik kelas juga. PR Mama Yam memang harus menemukan uniqueness-nya apa, USP-nya apa. Semoga Mama Yam bisa belajar dari masukan dari panelis yang saya sangat-sangat sepakat dan sangat-sangat setuju bahwa ini adalah kalau itu ketemu, boom, pasti berkembang. Udah kotak saya udah selesai, tapi deg-degan banget, pusing. Ini gimana ya Coach ya? Ya tenang aja, yuk kita duduk dulu deh. Gimana ya Coach ya? Ini kan aku mau buat media sosial supaya menarik pelanggan lebih bagus nih. Gimana sih Coach, boleh bantu ini nggak ya cek performa konten sosial media aku kira-kira udah bagus atau belum ya? Sebetulnya kamu bisa ke gemini.tutu.com. Ini kamu bisa nanya langsung, bisa analisa langsung. Tanda plus, upload file. Jadi kan kamu udah screenshot. Nah, kamu klik gambarnya, lalu open. Formnya simple aja. Dari gambar ini, tolong analisa konten sosial media saya dan berikan saran apakah ini cukup menarik untuk audiens. Udah? Tuh, lo lihat kan? Jadi dianalisa tuh. Coba naikin deh. Udah? Sini ya Coach ya? Nah, ini menunjukkan profil yang bagus. Nah, kamu banyak yang udah bagus nih. Visualnya bagus, fotonya sudah bagus, konsistensi warnanya sudah bagus, highlightnya juga sudah teratur. Nah, sarannya ini variasi konten yang harusnya kamu harus buat. Aduh, nah masalah konten variatif itu tuh Coach. Gimana ya kan kalau ide sendiri kan mentok ya, kadang nggak ada referensi. Ya gimana ya, ini kira-kira buat cari referensi gitu. Bisa minta bisa. advice dari Google Gemini. Nah, caranya gini, kamu ke tool, oke. Kamu gambar kan? Nah, create image. Setelah itu ketik plus upload screenshot sosial media kamu seperti tadi. Buatkan foto yang estetik. Ini promptnya untuk sosial media Mama Yam pastel pastry. Nah, tuh keluar tuh bentuk sudah fit. Iya, cakep banget nih Coach. Kamu tinggal lihat situasinya seperti apa, gambarnya seperti apa, udah kamu tinggal jadiin referensi. Ih, gampang banget, ini mempermudah hidup banget. Udahlah, jangan khawatir. Makasih banyak ya Coach ya. Ya. Dipersembahkan oleh
didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.